Halo teman-temanku Virgo, selamat datang kembali kalian di channel ini. Bertemu lagi dengan Kak Tere Wijaya. Selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia ya. Ini adalah general reading, love reading dengan tema asmara zodiak Virgo single di bulan Maret tahun 2022. Ingat ya bahwa bacaan ini bersifat sangat netral energinya, tidak akan cocok ya kepada semua yang menonton readingan ini. Jadi dengarkanlah setiap kata yang Kak Tere ucapkan dalam readingan ini dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Apabila kalian membutuhkan sesi bersama dengan Kak Tere Wijaya, kalian bisa menghubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini ya. Kalian bisa personal reading, konsultasi, atau memang ingin sekedar curhat aja juga boleh ya. Oke teman-temanku, sebentar lagi kita akan masuk dalam readingan. Kak Tere akan siapkan dulu kartunya, lalu shuffle ya. Kak Tere tarik energinya dan mulai membacakan untuk kalian semua di sana. Bagaimana asmara? Oke, sudah keluar ya. Bagaimana? Oke. Bagaimana asmara single Virgo di bulan Maret tahun 2022? Bagaimana asmara Bagaimana asmara single Virgo di bulan Maret tahun 2022? Bagaimana asmara single Virgo? Oke. Ini untuk kartu klarifikasinya ya, yang di sebelah sini. Oke teman-teman Virgo single, Kak Tere akan mulai membaca dari kartu yang di tengah sebagai energi utama dalam readingan ini. Siap? Siap kakak. Baiklah. Oke, Kak Tere melihat di energi utama kalian ada kegelisahan, ada ketidaktenangan di dalam hati dan pikiran kalian ya, tentang seseorang, tentang perasaan kalian sendiri di sini ya. Kenapa ya aku masih belum bisa lupain dia? Kenapa ya aku masih selalu merasa kehadiran dia dalam mimpi maupun dalam energinya masih bisa kamu rasakan gitu ya. Oke, tanpa kamu perlu ribet-ribet ya, repot-repot menarik energi dia tiba-tiba nyangkut aja di kamu ya. Memang ada seperti keraguan ya, apakah dia sedang memikirkan aku di sana, apakah dia masih sama perasaannya kepadaku seperti dulu, apakah dia masih menginginkan gitu ya hubungan kami bisa diperbaiki gitu kedepannya nanti, ataukah dia masih belum bisa gitu ya bersama yang lain gitu. Bagaimana ya keadaannya? Banyak sekali pertanyaan, yang mana pertanyaan itu semakin membuat keraguan dalam diri kamu, overthinking kamu semakin besar ya di sini. Oke, Kak Tere juga melihat bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki trauma yang cukup besar. Entah kamu ini sadari atau enggak teman-teman ya, kamu membutuhkan bantuan untuk healing ya, untuk self love di sini. Karena kalau kamu terus hidup dalam trauma ini, kamu akan menjadi seseorang yang hidup dengan beban yang cukup besar, dan itu akan membuat kamu semakin
seperti tidak ada semakin tidak bersemangat atau bergairah dalam menjalani hidup gitu, seperti kamu tidak menemukan gitu ya tujuan kamu. Untuk apa aku hidup, untuk apa aku bernafas, untuk apa aku berada di saat ini, di hari ini gitu ya. Kamu seperti tersesat gitu, kamu seperti kehilangan jati diri kamu di sini. Oke, dimana ini juga tentang kestabilan ya. Kamu membutuhkan kestabilan di sini, di dalam perasaan kamu, di dalam kehidupan kamu secara umumnya ya. Ini juga berkaitan dengan kehidupan kamu secara materi. Mungkin karena kamu sering mengedepankan rasa kamu kehilangan fokus dalam pekerjaan, dalam karir dan usaha kamu, sehingga banyak sekali hal-hal yang terbengkalai di sini ya. Dimana aku juga melihat kamu seringkali menolak gitu ya, menolak perasaan, menolak ingatan, menolak realitas gitu ya, dimana itu membuat kamu semakin terlihat manipulatif. Kamu memanipulasi diri kamu sendiri, dan itu adalah ya cara kamu untuk berkata aku baik-baik aja. Iya, tanpa dari luar kamu baik-baik aja, tapi di dalam diri kamu, hasrat kamu yang terdalam tuh kamu sedang tidak baik-baik aja, kamu tidak sehat di sini ya. Jangan terus memanipulasi diri kamu. Ketika perasaan, ingatan atau apapun yang kamu rasakan diterima ya, diterima, jangan ditolak. Ya, disadari aja ya di sini, agar tidak terlalu membebani kamu ya, membebani mental kamu khususnya di sini. Kamu butuh kesehatan mental di sini ya. Dimana ini tentang anak gitu ya, ada sisi kekanak-kanakan yang masih belum dewasa gitu ya, yang membuat kamu selalu memandang cinta itu harus seperti ini, cinta itu harus seperti itu, kalau nggak seperti ini aku nggak suka gitu. Ada sifat yang harus kamu, ada sifat dan sisi yang harus kamu ubah di sini untuk menjadi lebih dewasa gitu ya, sesuai usia kamu di sini ya. Jangan terlalu egois gitu ya, jangan terlalu polos memandang cinta ya, memandang pasangan gitu ya di sini. Oke, ini tentang kehidupan ya. Kehidupan akan selalu membawa kamu ke depan, bukan akan membawa kamu semakin ke belakang. Walaupun kamu overthinking, walaupun kamu galau, ya masa lalu akan selalu berada di belakang. Tidak akan kamu bisa bawa kembali ke masa depan, ke hidup kamu saat ini ya. Ketika kamu bisa menerima realitas, masa lalu adalah masa lalu, masa depan adalah masa depan, kamu akan mendapatkan sebuah kejernihan berpikir ya. Di sini kejernihan berpikir sangat kamu butuhkan untuk kamu menghadapi hari-hari kamu ya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya ya, dimana aku melihat ada energi feminim yang ingin kamu tonjolkan gitu ya, ingin kamu keluarkan gitu ya. Ada sisi feminim yang ingin kamu tampilkan di sini. Keinginan kamu adalah untuk menjadi tenang, untuk menjadi sabar, untuk menjadi lebih dewasa ya, menyikapi segala sesuatunya, terutama perasaan kamu, dimana kamu sedang menuju ke arah ini gitu ya, menjadi seorang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Walaupun kamu saat ini mungkin belum bisa mengekspresikan perasaan kamu itu kepada orang yang kamu tuju, tapi yakinlah akan ada momennya untuk kamu sampai ya di sana gitu. Mungkin bukan hari ini waktunya ya, diminta kamu untuk lebih pengertian gitu ya, bahwa tidak semuanya harus hari ini dan sekarang ya. Kamu harus bisa menemukan kembali jati diri kamu, dimana kamu harus bisa mengenal diri kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan dari setiap ya tindakan kamu, dari setiap
pikiran dan pandangan kamu di sini. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, cara untuk menemukan semua itu adalah dengan berspiritualitas, dengan kamu mendekatkan diri kamu pada Tuhan kamu, pada semesta ini. Banyak cara, dengan ya berdoa, mengaji gitu ya, atau ya membaca kitab suci, Al-Quran, atau apapun gitu ya, atau bisa mulai belajar bermeditasi, berkontemplasi gitu ya. Di sini kamu akan menemukan perlahan-lahan, tapi pasti kamu akan menemukan kembali diri kamu yang selama ini mungkin tersesat, yang selama ini mungkin hilang karena kamu terlalu fokus dengan hal-hal di luar diri kamu yang tidak bisa kamu kontrol. Bahkan ini tentang seseorang ya, dimana melihatlah Kak Tere melihat bahwa kamu menjadi seseorang yang hidup dengan beban ya, beban di pundak yang sangat berat, dan itu tidak terlihat, dan itu yang membahayakan sebetulnya ya, dimana kesehatan mental kamu ini sedang tidak baik-baik aja gitu ya, dimana kamu membutuhkan pemulihan di sini. Kamu bisa meluangkan waktu kamu untuk beristirahat ya, dari overthinking kamu, dari kegalauan perasaan kamu di sini. Kamu diminta untuk meletakkan segala beban-beban di pundak kamu gitu ya, untuk bisa lebih rileks ya. Kamu membutuhkan rileks di sini ya, membutuhkan waktu untuk istirahat, untuk ya menyegarkan diri kamu, menyegarkan perasaan dan mental kamu di sini. Dimana lihatlah ya, tidak ada yang mengharuskan kamu untuk berada di dalam kegalauan dan overthinking yang cukup parah di sini. Kamu bisa memilih untuk move jika kamu mau dan mampu ya. Di sini kalau kamu niat aja kamu bisa. Kak Tere yakin itu, karena akan selalu ada pilihan, akan selalu ada jalan untuk kamu itu memilih gitu untuk menderita atau bahagia di sini. Ketika kamu tidak bisa melepaskan keinginan kamu, hasrat kamu menuju realita yang lebih pasti, maka kamu akan selalu terjebak dalam dimensi imajinasi kamu saja ya. Oke, dimana ini sangat berkaitan dengan divine timing. Kamu diminta untuk lebih yakin, lebih luwes pada semesta ya. Biarkan semesta bekerja di dalam hidup kamu. Biarlah Tuhan itu berproses ya, memproses jalan hidup kamu. Kamu selalu ingin mengambil kontrol apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, pekerjaan semesta, selalu ingin kamu kontrol. Ada keinginan untuk selalu mengatur segalanya sesuai dengan keinginan kamu. Semakin kamu mengontrol, semakin kamu ingin mengatur, maka ya kamu akan selalu diperlihatkan akan kekuasaan Tuhan, kekuasaan semesta yang jauh-jauh lebih besar dari kontrol kita ya, dari keinginan kita, dari harapan kita. Kamu akan selalu bertemu dengan tower moment dalam hidup kamu di sini ya. Kita lihat kembali di kartu selanjutnya. Ya, kamu adalah seseorang yang bisa gitu ya berbuat sesuatu, yang bisa ya menciptakan sesuatu. Apa yang Kak Tere maksudkan, kamu bisa kok gitu keluar dari kesehatan mental, dari mental kamu yang nggak sehat ini menuju mental yang lebih sehat. Kamu di sini bisa kok memilih gitu, membuat sebuah keputusan yang baik untuk kamu. Kamu selama ini seolah-olah
berkata kepada diri kamu sendiri atau berkata kepada orang-orang di sekitar kamu bahwa aku tuh nggak bisa, aku nggak bisa hidup tanpa dia, padahal kamu tuh bisa. Aku nggak bisa kalau nggak overthinking, aku nggak bisa kalau nggak galau, karena energi dia aku rasakan, energinya itu nyata, tidak nyata bagiku. Tapi kamu tuh bisa keluar dari energi itu, dari keterikatan atau kemelekatan itu, karena kamu adalah seorang magician yang mampu, ya, yang memiliki kemampuan untuk keluar dari segala siklus kehidupan kamu yang toksik gitu. Kamu tuh luar biasa, kamu tuh memiliki bakat dan talenta yang selama ini tersembunyi atau terpendam. Ini juga bisa berkaitan, ya, atau mengingatkan, sekedar mengingatkan bahwa kamu tuh jauh lebih baik gitu loh, bahwa kamu tuh hebat gitu, kamu tuh tidak sekecil ini atau sekedil ini, kamu tuh luar biasa. Tapi itu yang Kak Tere katakan ke ketidaktahuan atau ketidaksanggupan kamu mengetahui bahwa diri kamu itu luar biasa, itu yang menjadi penghambat yang terus menekan kamu untuk berada di situasi perasaan yang galau dan overthinking seperti ini. Mau sampai kapan gitu ya? Dimana kamu harus ingat bahwa kamu tuh punya masa depan yang harus kamu usahakan juga, ya. Kamu harus berjalan menuju masa depan kamu, bukan berjalan ke arah masa lalu kamu di sini, ya. Karena masa lalu itu sudah tidak penting, yang penting adalah masa depan, ya. Dimana Kak Tere juga melihat dan merasakan bahwa memang benar kamu dan dia itu tidak terpisahkan secara energi. Energi dia masih bisa terasakan dengan amat jelas, ya. Di sini kamu bisa merasakan itu dengan amat jelas, begitupun sebaliknya, dia juga bisa merasakan energi kamu dengan amat jelas dan nyata di sini. Tapi kamu harus ingat, ada realitas yang harus kamu juga tuju, ya, dimana realitas itu akan membuat kamu lebih jernih, lebih bisa berpikir jernih di sini, ya, bahwa hubungan kalian itu saat ini seperti apa. Kamu harus tahu itu, kamu harus melihat kenyataan itu, realitas itu, untuk kesehatan diri kamu, kesehatan mental diri kamu, ya. Tidak bisa kamu selalu terjebak dan selalu menjebakkan diri dalam ilusi dan imajinasi tentang dia, dan itu tidak sehat, tidak baik untuk kamu, dan itu akan menghambat berkah-berkah semesta, termasuk jodoh kamu yang sesungguhnya, ya. Mungkin kita merasa bahwa kita memiliki keterikatan atau memiliki kemelekatan gitu ya dengan seseorang, tapi belum tentu dia itu adalah jodoh kita. Kita seringkali tertipu gitu ya, bahwa kalau kita memiliki keterikatan secara emosional bahwa orang itu adalah jodoh kita, belum tentu seperti itu. Bisa juga dia adalah karmik kita gitu ya. Ya, dimana kamu memang Kak Tere merasakan, kamu berpikir bahwa dia adalah rumah bagi kamu, tempat yang nyaman dan aman untuk kamu pulang. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri saat bersama dengan dia, iya, itu benar. Tapi kamu harus tahu apakah rumah yang kamu tuju itu masih ada buat kamu, ataukah rumah itu sudah menjadi milik orang lain. Itu yang harus kamu lihat kembali, ya, harus kamu renungkan di sini. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Sebelum itu Kak Tere mau buka the bottom of the deck yang mau menjelaskan ini, dimana sesungguhnya ya yang Kak Tere lihat, dan maaf jika kamu nggak akan suka dengan apa yang Kak Tere katakan, bahwa kamu ya ingin menjangkau orang ini, seseorang ini, siapapun dia, ya. Tapi yang Kak Tere lihat dalam realitasnya,
dia sudah tidak bisa kamu jangkau lagi. Ketika kamu berpikir masih ada kesempatan dan peluang untuk menjangkau dirinya, itu hanyalah ilusi kamu, itu hanyalah imajinasi kamu, dan kamu terjebak di sana. Kalau kamu nggak keluar, maka sampai kapanpun kamu hidup, kamu akan selalu terbelenggu oleh itu, dan terbelenggu dalam imajinasi, terjebak dalam ilusi, itu akan sakit gitu ya, tidak akan membuat kamu bahagia ya, tidak akan menemukan cahaya dalam kehidupan ini gitu. Jadi segeralah kamu keluar gitu ya, sadar intinya itu. Oke, kita lihat di kartu ketiga. Ya, dimana ya kamu sangat terikat gitu ya, siklus kamu saat ini sangat terikat oleh siklus karma yang dimana harus kamu lepaskan. Semakin kamu menginginkan dia, semakin kamu mengharapkan dia, semakin kamu terjebak ya di dalam siklus karma yang mungkin tidak akan selesai ya. Kamu akan merasa tersakiti oleh perasaan diri kamu sendiri, oleh keinginan dan harapan kamu yang kosong dan hampa di sini. Ya, dimana lihatlah ya, kamu bisa kelelahan, kamu bisa merasakan keletihan yang sangat panjang jika kamu tidak segera keluar ya. Kamu akan tersesat dan terjebak semakin dalam dan pekat di sini, dan itu membuat kamu pada akhirnya kesulitan untuk benar-benar bisa keluar, move ya. Selagi ada kesempatan dan peluang, gunakan itu dengan baik ya, dimana kamu harus ya, ini adalah cara yang bagus. Kamu harus merubah fokus kamu ya pada masa depan kamu, pada hal yang ada di depan, bukan yang ada di belakang. Ketika kamu mulai fokus pada apa yang ada di depan, maka kamu akan menemukan cahaya, maka akan kamu temukan jalan untuk keluar dan pulang ke rumah yang sesungguhnya, yaitu belahan jiwa kamu yang sudah semesta sediakan untuk hadir di dalam hidup kamu dengan caranya yang indah. Kamu yakin itu? Ya. Ketika kamu memiliki keyakinan itu, maka kamu akan mendapatkannya ya. Apa yang seringkali menghambat orang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, karena dia ragu ya, karena dia tidak yakin bahwa dia pantas untuk menerima itu ya. Oke. Di kartu selanjutnya, Kak Tere melihat bahwa kamu butuh waktu untuk relax, butuh waktu untuk istirahat. Sudah Kak Tere katakan ya tadi ya, dimana memang kamu harus menepi dan menyepi gitu ya, untuk diri kamu, untuk kepentingan diri kamu gitu ya, dimana kamu harus melihat segala situasi dan kondisinya sebagai apa adanya ya, tidak lagi menambah atau tidak lagi menambah dengan imajinasi dan harapan ilusi kamu sendiri di sini ya. Kamu harus bisa surrender to divine ya, menyerahkan segalanya pada Tuhan. Ketika kamu mulai menyerahkan segalanya pada Tuhan, maka yang ada adalah kelepasan, yang ada hanyalah kebahagiaan. Kamu merasa seperti terlahir kembali, dilahirkan kembali ya di sini. Jiwa kamu pun akan pulih ya seiring berjalannya waktu. Dan di bottom of the deck ya di sini, hentikan penyesalan yang tidak bisa kamu kontrol situasi dan kondisinya di masa lalu. Jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, karena apa? Segala sesuatunya yang telah terjadi itu memang ada campur tangan semesta untuk tujuan yang baik tentunya, walaupun seringkali peristiwa itu tidak menyenangkan hati kamu ya. Oke, inilah readingannya, semoga bisa kamu pahami dengan baik, membawa manfaat ya. Salam bahagia dari kakak, bye bye.